Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, daripada penyakit atau bahayanya lisan, mulut berdebat atau tengkar. Dan suka membantah perkataan orang lain. Bahwal artinya perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi. Orang yang bahwal, orang yang bertengkar, orang yang berdebat, itu biasanya adalah kada lepas daripada menyakiti hati orang yang didebat atau dibantah itu. Dan terkadang sampai ke peringkat membuduhkannya. Madahan orang bungul atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian di dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Pasti bepadah inya nang pintar, pasti bepadah inya nang paling paham, dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban, dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Itu akibat daripada bahwal bertengkar tadi, baik dalam masalah agama apalagi masalah dunia. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan berkepanjangan. Karena engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada satu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu, dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Artinya, siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah di pihak yang salah, inya nih salah tapi inya kada hakun bertengkar, kada hakun bahwal, kada hakun berdebat, padahal inya di jalan yang salah, Allah akan membina untuknya maulahakan sagan inya sebuah rumah di tepi surga. Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, inya ini sudah nyata bujur, cukup segala dalil, segala nas ada diisi. Nah, dihuali orang, didebat orang,
inya kada hakun berdebat, inya kada hakun bertengkar, padahal sudah nyata-nyata inya tuh bujur. Allah akan membina, maulahakan, membangunakan untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi artinya bertengkar, bahual, berdebat itu baik kita salah atau kita bujur, berdebat itu tetap kada baik. Apalagi salah, sudah nyata salah, berdebat pulang maginnya. Bujur aja berdebat tetap kada baik juga. Dan janganlah engkau tertipu dengan hilah syaitan, dengan tipu daya syaitan. Karena syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka, karena engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Syaitan pasti membujuk kita. Kita ini sudah nyata bujur, kita sudah ada dalil, kita ada nas. Ada orang membawai berdebat, ada orang membawai bertengkar. Tetap kita lebih baik kada usah berdebat, kada usah bertengkar. Di situ kadang-kadang syaitan membujuk kita agar berdebat. Alasannya apa? Memperjuangkan kebenaran. Oleh itu jangan berlemah lembut dalam hal ini. Artinya jangan dituruti tujuan atau bisikan syaitan tadi. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu hilahnya, tipu dayanya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia menguluk-uluk orang yang telah ia perdaya itu. Nah itulah syaitan. Dibujuk rayunya kita untuk berbuat maksiat. Dibujuk rayunya, akhirnya kita terperbuat maksiat. Sudah tak berbuat maksiat, kita diulu-ulu oleh syaitan. Nah, kita diulu-ulunya, kita dipakalahnya. Ini sudah berhasil memperdaya kita. Seperti Al-Quran mengatakan, kama thalis syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan berkata, kafirlah kamu. Begitu kita kafir, ya syaitan kok kada tahulah, aku gin takutan juga lawan Tuhan. Nah ini ayat menurut sebahagian ahli tafsir diturunkan tentang seorang ahli ibadah abid yang bernama Barsisa. Barsisa orang yang ahli ibadah, digoda oleh syaitan, akhirnya menzinahi perempuan. Setelah menzinahi perempuan, digodanya lagi, maka Barsisa membunuh itu perempuan. Sudah dibunuh, syaitan mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwa yang membunuh itu adalah Barsisa. Tuh lihat ya, di situ kuburnya ada. Dalam keadaan seperti itu, Barsisa terpujuk karena ketahuan orang, menghamili orang, membunuh pulang. Dari syaitan, wahai Barsisa, ikamnya sudah kepipit. Nah, orang tahuan sudah kelakuan ikam nanggain membunuh, menzinahi. Ikam aku nak selamat. Menikah menak selamat, dia Barsisa. Nah, sembahlah selain Allah, sujudlah kepada selain Allah.
bersisa sudah dalam keadaan kepipit, sujud kepada selain Allah dengan harapan supaya selamat. Nah, begitu sujud kepada selain Allah, kafir bersisa. Nah, ya syaitan, inni bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Kau ada tahulah, mungkin takutan juga lawan Tuhan. Nah, jadi syaitan selalu ada bertanggung jawab pada ujung-ujungnya. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Jarang orang itu mau tunduk dengan cara bertengkar. Orang itu misalnya ahli dalam satu ilmu yang salah, bawaiha berdebatnya kayak apa aja dalil nang kita kemukakan, tetapinya kada mau mengalah. Berdebat macam apa aja kita, tetap inya kada mau kalah, tetap inya karas memegang ampunnya. Karena nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nah, kalau dengan lemah lembut, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, bukan dengan cara berdebat, nah itu bisa mau diterima oleh orang. Kalau tidak artinya memberikan nasihat cuma kada lemah lembut, memberikan nasihat cuma dengan jalan bertengkar, jalan berdebat, nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah. Arti fadhihah apa? Mendadahkan aib orang lain, membuka aib orang lain. Maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah ia untuk berdiam. Karena ulama as-su telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Berdebat itu satu perbuatan yang terpuji. Dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Itu pendapat ulama-ulama yang jahat, yang mengatakan bahwa berdebat itu adalah satu kebaikan. Nah, jadi mencari ilmu tujuannya kada lain hanya untuk berdebat, hanya untuk mengalahkan orang-orang. Sayyidina Umar mengatakan, la tata'allamil ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalathin. Jangan kamu menuntut ilmu karena 3 hal, dan jangan kamu tidak menuntut ilmu karena 3 hal juga. La tata'allamhu litumari bih. Jangan kamu menuntut ilmu untuk kamu perdebatkan dengannya. Mencari ilmu, mengaji ke situ kamari untuk berdebat, untuk dijadikan bahan bahujah. Jangan macam itu niat menuntut ilmu. Wala litubahiya bihi, dan jangan menuntut ilmu untuk memegahkan diri dengan ilmu. Menuntut ilmu tujuan kayaknya supaya dimuliakan orang, dihormati orang, diagungkan orang.
wala litura'iya bihi, dan jangan menuntut ilmu untuk ria dengan ilmu itu. Artinya jangan menuntut ilmu tujuannya agar mendapat perhatian daripada manusia. Nah, jadi 3 macam itu jangan sekali-kali ada di dalam orang yang menuntut ilmu. Ilmu dijadikan bahan pemandiran, dijadikan bahan perdebatan, ilmu dijadikan untuk baagak, mengalahkan orang-orang yang bodoh, ilmu untuk dijadikan andalan untuk mencapai kedudukan dan sebagainya. Wala tatrukhu, dan jangan kamu tinggalkan belajar ilmu hayaan min talabihi, karena malu menuntutnya. Udah hendak belajar supan, nah jangan kada menuntut ilmu karena supan. Wala zahadatan bihi, dan jangan juga merasa cukup dengan yang ada. Saya cukup pagi sudah habis ilmu, ada usah lagi gen mengaji. Nah, rasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Jangan. Wala ridha bil jahli bihi, dan jangan meninggalkan menuntut ilmu karena senang dengan kejahilan dengannya. Nah, ulama-ulama yang jahat itu ulama-ulama yang mengajarkan ilmu untuk dijadikan bahan perdebatan, mengajarkan ilmu untuk bahan pertengkaran. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu, ulama-ulama asu yang jahat tadi, seperti engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi baik pertengkaran itu masalah dunia atau pertengkaran masalah hukum-hukum agama, nah lebih baik kada usah bertengkar. Walaupun kita bujur masalah nang agama, masalah dunia umpamanya, ada orang memadahkan mulai Barabai ini ke Banjarmasin itu 100 kilo jadinya. Salah kalau tuh mulai Barabai jadinya ke Banjarmasin itu 100 pal. Ya kita salah nang bujur 160. Bak ada ya 100 pal jadinya. Nah, ya wes tekannya 100 pal sudah. Harus berdebat-debat lagi ini tuh. Walaupun kita bujur. Punya kara 100 pal, ya wes sudah 100 pal. Nah, bila kita mampu meninggalkan berdebat padahal kita bujur, kita akan diulahkan Tuhan rumah di tempat yang tinggi daripada surga tadi. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dan menimbulkan kemarahan manusia.